Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali untuk perjalanan kita di Jember siang ini. Saya Retno Palupi yang akan menemani Anda pendengar. Yang jelas untuk kali ini kita akan memperbincangkan sebuah topik yang cukup menarik pendengar, yaitu sama-sama bintik merah, apa beda cacar air dengan flu Singapura. Sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Beliau adalah Dr. Deborah Pratita AB, SPA atau spesialis anak. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi semuanya. Oke. Gimana kabarnya nih, Dok? Baik. Baik ya, syukurlah kalau begitu. Dok, topik kita terkait dengan cacar air dan flu Singapura ya. Saya senang sekali, sangat berterima kasih Dok, Dr. Deborah bisa hadir di sini untuk bisa berbincang untuk kita semuanya terkait dengan satu topik kita, itu beda cacar air dan flu Singapura. Gejalanya sama-sama bintik merah gitu ya Dok ya. Oke Dok, mungkin bisa diberi gambaran secara umum dulu Dok. Sebenarnya cacar air itu seperti apa, lalu flu Singapura itu seperti apa Dok? Oke. Jadi memang kalau kita bilang cacar air itu adalah varicella. Bahasa kedokterannya. Kalau flu Singapura itu sebenarnya adalah kata-kata yang maksudnya biasanya ya harusnya sebenarnya namanya adalah hand foot mouth disease. Jadi itu bahasa dokternya betul ya. Jadi penyakit kaki, tangan dan mulut. Jadi gitu. Jadi seperti penyakit yang diderita hewan-hewan ini akhir-akhir ini ya Dok. Jadi kenapa sih kadang-kadang orang awam itu bilangnya flu Singapura? Iya, kenapa nih Dok? Jadi waktu tahun 2000-an itu penyakit ini tuh pertama kali ditemukan di Singapura. Jadi merebak di Singapura. Jadi kata-kata itu jadi flu Singapura gitu. Sebenarnya itu mungkin tidak ada penyakit nama itu, tapi karena mungkin jadi gitu ya namanya, karena pertama kali ditemukan di sana dan merebak di sana, kata-katanya jadi flu Singapura. Padahal sebenarnya namanya adalah hand foot mouth disease atau penyakit kaki, tangan dan mulut. Oke. Gitu. Berarti penyakit ini ditemukan pertama di Singapura atau sebenarnya waktu mungkin itu sudah lama mungkin. Tapi dia itu merebak waktu tahun 2000-an waktu itu, dan kejadiannya banyak di Singapura. Sehingga kadang-kadang kan banyak ibu pasien, wah saya nggak ke Singapura, kenapa bisa kena nih flu Singapura gitu ya? Betul Dok. Padahal bukan itu, maksudnya itu hanya sebutan yang mungkin lagi ya, karena waktu itu merebak di sana gitu. Kalau perbedaannya sebenarnya dua itu kan sama-sama bintik-bintik ya. Tapi yang pertama saya bahas dulu adalah penyebab ya. Penyebabnya yang pertama kalau varicella itu penyebabnya adalah varicella zoster virus ya. Kalau yang HFMD atau hand foot mouth disease atau flu Singapura itu penyebabnya ada dua, yaitu coccivirus dan human enterovirus 71. Jadi penyebabnya itu berbeda jelas. Kemudian yang kedua, demam. Sama-sama demam nggak Dok? Iya, sama-sama demam memang. Tapi waktu kalau di varicella itu biasanya demamnya langsung tinggi. Biasanya 1-2 hari itu demamnya langsung tinggi sampai 39 derajat, hampir sampai 40 juga. Dan gejalanya seperti flu-like syndrome juga ya. Jadi misalnya badannya ngilu-ngilu, misalnya kok anak saya kayak mau pilek ya gitu maksudnya itu. Begitupun juga flu Singapura atau hand foot mouth disease ini sama halnya, juga demam, tapi demamnya tidak terlalu tinggi biasanya. Kadang-kadang bisa juga cuma sumber-sumber aja anaknya, atau kadang-kadang bisa nggak demam. Tapi keluhan yang di awal terjadi adalah nyeri telan biasanya. Jadi kadang-kadang kayak mau flu biasa ya Dok ya? Betul. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh selalu, ini radang nih anak saya gitu. Padahal itu adalah penanda pertama gitu, bahwa si anak ini, ini loh gejala di awal. Tapi mungkin ibu-ibu kan nggak tahu, ini nyeri telan kan bisa aja radang, kamu batuk pilek gitu. Ya itu sebenarnya yang pertama. Terus kemudian perbedaannya adalah letak ruam gitu ya. Sebenarnya bentuknya hampir mirip, yaitu bentuknya seperti ada cairan di atas kulit yang kemerahan gitu ya. Cuma perbedaannya juga adalah bentuk dan letaknya. Bentuknya tuh mungkin kalau yang cacar air itu lebih banyak cairannya dan lebih padat gitu misalnya. Kalau untuk flu Singapura ada yang tidak berbentuk cairan, ada yang berbentuk cairan, sehingga tidak semuanya yang berbentuk cairan. Ya. Yang kedua itu letak dari ruamnya tersebut. Jadi kalau di cacar air itu biasanya mulainya kadang-kadang dari kepala dulu, kemudian menyebar lalu ke badan, dan dia tidak ada letaknya di telapak tangan atau telapak kaki
bedanya seperti itu. Jadi Oke. kalau dia ruamnya ada di telapak tangan atau telapak kaki, untuk cacar air kemungkinan jarang dia. Kalau flu Singapura atau hand foot mouth disease, dia pasti ada di telapak tangan, telapak kaki, dan dia tidak ada di badan, bersih badannya. Oh gitu dok. Iya. Makanya itu tadi dokter kan bilang bahwa ini sebenarnya adalah penyakit kaki, Kaki, tangan, dan mulut. tangan dan mulut. Ya. gitu. Jadi lebih banyak ruam-ruam yang Iya. berair mungkin itu di daerah-daerah itu ya dok. Betul, betul. Makanya dulu kan terkenalnya nih kalau flu Singapura itu biasanya banyak sariawannya Iya, dok. betul itu. Jadi makanya pertama kali dia untuk gejala itu biasanya memang itu nyeri telan dulu. Untuk bentuk cairannya itu biasanya dia baru muncul 1-2 hari kemudian. Begitupun sama dengan varicella. Dia demam dulu 1-2 hari dia baru muncul ruamnya itu. Tapi bentuk dan letaknya yang berbeda. Oke, jadi ini yang perlu dipahami ya dok ya. Iya. Bentuknya, letaknya Iya. itu berbeda. Iya, Kalau cacar air bentuknya lebih ke bagaimana nih dok? Jadi, Untuk memahami ruamnya. Bentuknya itu lebih banyak cairannya. Semua ada cairannya pasti. Gitu. Kalau yang hand foot mouth disease itu ada yang bercairan, ada yang cuma kemerahan saja gitu. Jadi tidak semua ada cairannya. Tapi kalau cacar air pasti ada cairannya karena berbentuk vesicle kalau kita sebut. Ya, gitu ya. Atau hampir mungkin kayak bulat tapi kecil-kecil. Oke, tapi kalau flu Singapura Tidak semuanya berbentuk cairan, ada yang cuma kemerahan saja ada gitu. Dan semuanya memang gatal, tapi paling gatal adalah cacar air. Seperti itu. cacar air itu kan merebaknya cepat sekali dok. Yap, betul. Begitu mungkin ada cairan yang terkelupas gitu ya dok ya. Yap. Dia langsung istilahnya kalau bahasa Jawa itu apa? Merantak gitu. Iya, betul sekali. Jadi Ha-ha. kalau cacar air itu memang dia semakin padat semakin parah memang. Jadi kan makin lama makin banyak ya. Kalau hand foot mouth disease ya cuma di kaki tangan aja. Oke, Iya, dok, penyakit cacar air yang kita tahu ini biasanya memang sering ini ya, yang menderita itu anak-anak. Yep, betul. Tapi nggak jarang juga dok, orang-orang dewasa itu ternyata baru terkena cacar air. Sebenarnya flu Singapura dan cacar air ini apakah juga bisa menyerang dewasa juga dok? Kalau untuk cacar air memang bisa untuk menyerang dewasa juga. Tapi kalau hand foot mouth disease atau flu Singapura itu biasanya pada anak-anak usia di bawah 5 tahun dia bergejala. Tapi kalau dewasa apakah dia bisa kena? Nggak bisa. Tapi dia sebagai karier atau pembawa. Jadi pembawa virusnya tapi tidak bergejala. Jadi kita bisa membawa virus itu ke anak kita gitu misalnya. Jadi anak kita kalau tiba-tiba kena cacar air ya padahal kena hand foot mouth disease ya padahal saya nggak ada yang kena, di rumah nggak ada. Mungkin apakah kita itu pernah bersentuhan dengan anak yang hand foot mouth disease sehingga kita mendapatkan karier atau membawa virus itu. Oke, Itu juga bisa. berarti kalau orang dewasa itu gejalanya tidak muncul? Tidak ada, sama sekali nggak muncul. Sama sekali biasanya. Biasanya memang pada anak-anak di bawah 5 tahun, 5-10 tahun juga bisa, cuma kejadiannya sangat jarang sekali. Oke, biasanya. berarti memang lebih banyak menyerang anak-anak dan biasanya memang di bawah 5 tahun. Iya, betul. Oke, nah gejalanya sama nih dok, sama-sama demam, sama-sama ada bintik-bintik merah. Tapi mudah-mudahan setelah apa yang dijelaskan oleh Dokter Deborah ini, pendengar dan juga pemirsa bisa lebih memahami bahwa jika anak-anak kita muncul ruam-ruam di dalam tubuhnya, di permukaan kulit gitu ya dok ya, kita bisa tahu nih, oh ini cacar air, nah Iya. ini flu Singapura. Iya, betul. Oke dok, kalau misalnya kita sudah tahu nih dok ya, oh ya ini flu Singapura, ini adalah cacar air. Kita sebagai orang tua, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti apa nih dok? Sebenarnya untuk pertama kali kan memang ini kan penyakit virus semua ya. Jadi kalau penyakit virus itu sebenarnya paling penting apa sih? Daya tahan tubuh kan sebenarnya. Yang kedua, apakah dia bisa sembuh sendiri? Nggak, sebenarnya bisa, tapi dengan proses yang cukup lama sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pasti kita akan kurangi gejalanya. Biasanya pada anak-anak yang cacar air itu dia cenderung lebih gatal untuk menggaruk bagian yang merah-merahnya itu dia sangat
cukup gatal sekali. Itu cacar air. Iya betul. Beda sama dengan hand foot mouth disease atau flu Singapura itu biasanya ada yang gatal, ada yang enggak. Tapi kalau cacar air pasti biasanya gatal. Nah, untuk mengurangi, jadi pertolongan pertama adalah kita akan kurangi adalah gejalanya. Jadi misalnya gejala demam ya kita turunkan demam. Yang kedua, kita juga untuk kurangi gatalnya, karena ketika cairan itu pecah dan akan menyebar ke tempat yang lain gitu maksudnya, itu juga akan nyeri juga sama gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita biasanya kalau untuk cacar air, jika gejalanya berat, bahwa kita boleh berikan adalah antivirus. Jika gejalanya berat. Yap, betul. Untuk cacar air. Yap, betul. Okay. Nah, kemudian kalau foot mouth disease sebenarnya ini penyakit self-limited disease ya. Jadi sebenarnya sama, karena penyakit virus dia bisa sembuh sendiri 7-10 hari kemudian biasanya. Itu untuk hand foot mouth disease ya, atau flu Singapura. Jadi bisa nggak dok kalau didiemin aja, nggak usah pakai apa-apa gitu misalnya? Bisa saja, tapi ya memang lebih lama sembuhnya. Cuma bisa sembuh tanpa obat aja. Jadi cuma dikasih paracetamol. Terus kalau dia nyeri di bagian mulut tinggal disemprot yang dingin gitu ya, sehingga untuk makan minum kan bagus ya, sistem imun jadi bagus, cepat dia sembuhnya. Itu bisa seperti itu. Namun kadang itu masalah yang sering dihadapi oleh orang tua, flu Singapura menyerang anak-anaknya adalah sariawan yang cukup banyak. Iya, betul. Akhirnya yaitu susah makan, rewel. Bayangkan sariawan satu aja sakitnya minta ampun ya. Itu sariawannya sampai tenggorokan belakang. Jadi bedanya sariawan sama sariawan biasa tuh dia nggak cuma di depan aja, sampai di tenggorokan bagian belakang, sehingga si anak itu cenderung untuk menelan kan pasti sakit ya dok? Betul. Dan itu bisa diatasin dengan pemberian sesuatu yang dingin. Jadi minum es. Iya betul. Minum es krim biasanya. Saya sarankan seperti itu. Karena gini, kalau bedanya sama radang ya. Kalau radang tuh kan nggak boleh tuh misalnya. Kadang-kadang nggak perlu, jangan ya minum yang dingin-dingin misalnya gitu. Tapi kalau ini diminumin yang panas malah sakit. Jadi kalau minum hangat-hangat malah sakit. Iya betul. Dia malah cenderung pingin yang dingin kadang-kadang si anak ini. Jadi boleh kalau mau nggak bisa makan, nggak bisa makan nasi, mungkin makan puding dingin gitu, supaya nyaman untuk tertelan. Gitu. Baik. Selamat siang. Siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Ya, mau nanya ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Ini Ibu dokter nih, Bu. Ya. Maaf Dokter. Suaranya ngebas nih, soalnya keren banget nih. Iya Ibu, apa yang mau ditanyakan? Ini cucu saya itu yang yang nomor 2 itu dari anak saya yang nomor 5 itu bintik-bintik kuning kayak kata Maduranya itu tampak gabakan gitu loh. Tapi keluar airnya gitu loh. Katanya diperiksa bukan flu Bukan flu Singapura. Bukan flu Singapura juga, bukan cacar air juga katanya bilang gitu. Tapi ada airnya dalamnya itu. Badannya tuh panas 3 hari, tidak turun-turun, dibawa ke puskesmas, katanya mau pinter gitu. Aduh iya deh. Gitu, ya. Mau pinter ini anaknya gitu ya Bu ya. Umur berapa Bu kalau boleh tahu? Sudah TKP. TK. Dokter ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk mengumpulkan informasi lebih banyak. Posisi bintil-bintilnya di mana ya Bu? Iya, bintik-bintik hampir ya, semua badan. Vaksin itu tapi ada airnya dari. Iya, cairannya kuning ya Bu? Kuning gitu. Kuning warnanya itu. Gatal atau tidak? Panas 3 hari udah turun-turun, dibawa ke puskesmas, dikasih obat, tidak mempan gitu loh. Tetap aja panasnya ada turun-turun. Obat apa yang menurunkan panas dan juga menghilangkan bintik-bintiknya itu gitu. Apakah gatal ini Bu? Mungkin ya gatal. Beneran gatal yang dirasakan oleh cucunya? Iya. Kadang-kadang kalau berkeringat itu gatal katanya. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Kalau berkeringat dianya itu mandi terus gitu. Biar enggak gatal katanya, mencegah gatal gitu. Bu. Saya bilang kamu panas nak, jangan mandi, saya bilang gitu. Kalau keringetan saya gatal sih gitu. Bu, apa boleh tanya? Gitu. Dokter mau menanyakan sesuatu ini. Monggo. Bu, itu bintik-bintik dulu atau demamnya dulu? Demamnya dulu. Oh iya, Demamnya 3 hari udah turun-turun. Baru muncul bintik-bintik begitu ya? Baru muncul bintik-bintik itu pertama di bibir bawahnya itu gitu loh.
Setelah itu pas satu badan. Di bibir bawah, maksudnya di luar mulut tapi ya Bu? Iya di luar mulut. Oke. Di luar mulut cuman satu titik gitu toh, kayak jerawat gitu di bibirnya. Awalnya ya. Habis itu keluar semua satu badan itu. Tinggal matanya yang Nggak ada bintil. gitu. Waduh, kasihan ini berarti hampir seluruh tubuh permukaan tubuhnya ini ada bintil-bintilnya ya. Oke. Iya, terus kepalanya juga, telinganya, hidungnya ya juga cuman mata toh yang yang nggak keluar bintik-bintik itu. Baik. Beda ini dok. Jadi gini, kalau mungkin saya nggak ngelihat ya, tapi Oke. saya mungkin membayangkan aja, maksudnya, oh ini demam 3 hari, bintilnya kuning, gatal, terus demam, ya anggap aja gitu ya, berarti ya maksudnya. Kalau saya sih curiga kemungkinan, ini tapi saya nggak lihat ya. Kalau sebenarnya kalau penyakit kulit itu kan kita Harus perlu lihat ya. lihat Tapi ini kan bayangan saya nih. Uh-uh. Dengan bintil kuning yang dia menyebar cepat gitu ya, itu memang kalau cacar air itu kan bintil cairannya tuh tidak kuning, biasanya cairannya bening. Iya. Kalau ini kan cairannya kuning ya, ibunya bilang gitu. Itu kalau saya arahnya ke arah namanya impetigo bullosa gitu. Jadi impetigo bullosa itu adalah Istilah yang awam apa nih dok? apa ya? Gabakan. Bukan. Jadi penyakit yang kayak seperti kayak disulut tuh. Nanti setelah dia pecah kayak sulutan, kayak Terbakar. betul, kayak terbakar gitu. Jadi itu penyakit sebenarnya infeksi. Penyebabnya sebenarnya streptococcus kumannya biasanya sih Bakteri. bakteri, betul. Itu beda. Ini beda, ini bakteri. Makanya dia demam tinggi. Oke. Gitu. Dan itu memang pertama perlu dicek dulu, mungkin nanti ya dibawa ke rumah sakit boleh. Kalau memang itu benar impetigo bullosa, itu diberikan cairan, dikompres, kemudian diberikan antibiotika. Beda soalnya ya, ini kan bukan penyakit virus, jadi bakteri dia. Diberikan antibiotika, diberikan salep khusus, nanti biasanya sudah membaik cepat dia biasanya. Dan itu juga gatal juga memang. Iya. Ketika itu cairan itu pecah dan cairan itu menempel di tubuh lainnya, dia akan membentuk cairan lagi. Membentuk bintik-bintik baru lagi. Betul. Oke, karena bakterinya pindah ke situ Iya, ya dok? betul. Gitu. Jadi kayaknya kayak banyak sekali, jadi cepet gitu. Iya. Oke, Gitu. berarti istilahnya apa nih dok? Istilahnya apa ya kalau impetigo bullosa itu ya, sebentar ya Bu. Mungkin kalau bahasanya apa ya namanya, kata-katanya lepuhan ya, kayak penyakit ngelepuh itu. Jadi mirip kayak Itu murni bakteri ya dok ya? oh iya betul, Oke. Staphylococcus. Oke, baik ya. Karena biasanya ada pada yang biasanya menyerang orang tua itu di kakinya itu dok. Juga kalau misalnya ada kayak terbakar itu ada kemasukan bakteri apa namanya ya dok ya? Apa bukan selulitis? Iya betul, Iya. selulitis. Jadi- Apakah ini sama dok? Oh beda. Oh beda lagi. Jadi tapi impetigo bullosa ketika dia pecah dan infeksi dan infeksinya tidak ditangani dengan bagus, tidak bersih, dia akan menjadi selulitis juga bisa. Gitu. Jadi selulitis tuh sebenarnya kan awalnya mungkin luka kecil. Ada bakteri masuk begitu ya dok ya? Betul. Tapi kalau ini memang bakterinya sudah jelas, dia memang Staphylococcus gitu. Sehingga memang kesannya itu bentukannya kayak cairan kuning, cairan kuning seperti itu. Iya. Kalau bahasanya apa ya? Kalau saya pernah ketemu ibu-ibu pasien tuh katanya ini pasiennya kayak disulut tuh Bu, kayak disulut kokok katanya kayak gitu ya gitu. Hampir seperti itu. Oke, Iya. baik. Nanti itu kalau pecah miripnya kayak gitu, kayak disulut kokok gitu. Jadi itu semua bintik-bintik yang ada di tubuhnya itu nantinya fasenya akan pecah semua ya dok? Iya, akan bisa pecah dan dia akan lebih cenderung panas dan gatal seperti itu Oke. biasanya. Oke, proses penyembuhannya seperti apa nih dok? Itu cukup diberikan antibiotika sebenarnya, dikompres, diberikan salep khusus. Kalau memang benar itu impetigo bullosa, sembuh cepat pasti. Oke, jadi tidak terlalu. Apakah ini juga perlu perawatan yang Mungkin ini lebih serius? Komplikasi karena gini, kadang-kadang tuh kan kalau mungkin di rumah bisa, apalagi kalau anak kecil kan main apa nggak bersih dan lain-lain ya, sehingga sebenarnya komplikasinya yang bikin
si penyakit itu jadi lebih serius ya. Oke. Jadi misalnya jadi selulitis kayak gitu. Abis selulitis dia akan masuk kumannya ke dalam darahnya, kemudian jadi demam tinggi, kemudian jadi malah demam doang tinggi, terus infeksi sampai masuk ke darah dan lain-lain. Itu komplikasinya sebenarnya. Baik, kita kembali lagi ke cacar air dan flu Singapura ini ya. Mudah-mudahan tadi Ibu Yaya itu, kalau tidak salah Ibu Yaya itu bisa mendapatkan sedikit penjelasan apa yang disampaikan oleh Dr. Deborah untuk siang hari ini, bahwa kemungkinan itu adalah karena bakteri gitu ya. Perlu pengobatan yang dilakukan adalah dengan mungkin dibawa ke rumah sakit, bisa kalau memang puskesmas tidak bisa menangani misalnya, dibawa ke rumah sakit, nanti biasanya kita lihat dulu apakah benar memang ini impetigo bullosa atau arahnya ke selulitis itu, nanti jadinya selulitis. Biasanya nanti kita akan tanganin seberapa parah dan lain-lain. Apakah nanti perlu bisa rawat inap atau rawat jalan, kan perlu dilihat dulu ya, gitu ya. Tapi itu yang jelas kalau memang benar impetigo bullosa itu atau selulitis gitu ya, itu perlu hanya antibiotika. Oke, butuh antibiotik saja. Mudah-mudahan untuk cucunya Bu Yaya ini bisa segera sembuh ya, Dok. Ya, oke. Kita kembali lagi ke cacar air dan juga flu Singapura. Pendengar tadi sudah disampaikan bahwa flu Singapura dan cacar air ini beda. Mungkin gejalanya hampir sama, tapi posisi ruamnya, lalu demamnya, cairannya ini juga bisa, kalau kita perhatikan, kita bisa membedakan sendiri dari rumah. Nah, ini perlu perhatian khusus ini ya, Dok, untuk ibu-ibu dan juga orang tua. Kita udah belajar banyak tadi ya, Dok ya, bagaimana kita bisa membedakan dari awal dulu terkait dengan cacar air dan flu Singapura. Dok, ini semuanya adalah penyakit yang awalnya demam dan bintik-bintik. Apa proses penularannya sama ini, Dok? Oh iya, sebenarnya untuk varicella dan flu Singapura atau hand foot mouth disease ini itu penularannya hampir sama. Karena virus itu kan biasanya kita bersentuhan gitu ya, kemudian berbicara satu sama lain, maksudnya dengan memakai satu tempat makan yang sama, itu juga bisa gitu ya. Jadi atau misalnya kita main di playground gitu, itu juga bisa. Jadi anak kita main di playground, ternyata dari salah satu anaknya yang main juga ada juga sakit atau belum sembuh sempurna, sehingga bisa juga menularkan ke pengunjung sebaliknya ya, maksudnya gitu ya. Jadi anaknya kayaknya saya nggak pernah, maksudnya saudara saya nggak ada di rumah, nggak ada yang cacar air, nggak ada yang flu Singapura, kok bisa ya anak saya bisa kena itu juga salah satu adalah yang faktor resiko terjadinya, misalnya kok bisa kena padahal di sekitar kita nggak ada yang kena gitu. Ya itu salah satunya. Oke, berarti apa yang perlu kita persiapkan sih, Dok, sebagai orang tua ini, Dok, sebagai seorang ibu yang mungkin khawatir dengan merebaknya cacar air ataupun mungkin juga flu Singapura ini. Iya, seperti tadi yang saya bahas itu adalah penyakit ini kan penyebabnya virus gitu ya. Kalau penyebab virus itu kan yang paling penting adalah sistem imun anak. Ya, sistem imun anak itu dibentuk dari mana ya? Dibentuk dari yang pertama, dia makan bergizi dengan bagus, tidur cukup, pola kebersihan yang bagus, jadi cuci tangan. Mungkin kalau anaknya sudah di atas 2 tahun bisa, pakai masker ya gitu, misalnya untuk di kerumunan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin bisa pemberian multivitamin juga bisa seperti itu. Untuk tiap harinya untuk sistem imunnya. Meningkatkan imun tubuhnya. Iya, betul. Itu aja sebenarnya. Ya begini Bu Dokter ya, saya bertanya, kan saya beraktivitas kan di luar lapangan lah, di lapangan. Oke. Banyak aktivitas di luar ruangan ya Pak Ahmad Irwan. Iya betul, memang cocoknya seperti itu karena kalau bekerja dalam ruangan walaupun ber-AC fasilitasnya cukup bagus, tapi bagi saya tidak nyaman. Kadang-kadang begini ya. Iya, pertanyaannya bagaimana nih terkait topik kita loh Pak? Iya, cabenya ya. Kadang-kadang saya identik dengan gatal ya. Kadang-kadang begini Bu, kadang-kadang kalau terkena itu apa itu kotoran bambu yang itu kan rasanya langsung, kalau nggak digosok saya obat gosok kayaknya semua itu. Kira-kira faktor apa Bu? Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, ini sangat nih Bu, kadang-kadang begini Bu. Yang kedua, saya lebih nyaman, lebih cocok terkena angin daripada cuaca AC itu kan. Bahkan dalam mobil juga kalau saya nggak pernah pakai AC, matiin aja AC-nya karena lebih cocok menggunakan
lebih kuat terkena angin. Nah, bagaimana itu kira-kira faktor apa Bu kira-kira? Oke. Kuat AC itu mungkin juga ada kaitan dengan kadang-kadang kalau terkena AC kadang-kadang suka merah-merah, kadang-kadang Bu gatal, kadang timbul gatal. Kira-kira faktor apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Dok, tapi secara umum Tapi aja secara mungkin. umum ya, Iya. mungkin kalau dari keluhan dari Pak Ahmad Irwan ya, tadi kemungkinan mungkin Bapak ini punya faktor alergi, kemungkinan ya. Oke. Jadi ya, sehingga dia kalau beliau kalau karena apa tadi ya, bambu ya, kalau nggak salah ya tadi gatal seperti itu. Jadi getah bambu atau apa gitu ya tadi, kalau saya nggak salah dengar beliau gatal gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa memang itu kita sebut namanya dermatitis atau alergi gitu ya. Jadi ketika kita bersentuhan dengan sesuatu alergen atau yang membuat kita alergi, kita jadi cukup gatal untuk itu gitu ya, itu bisa. Jadi mungkin kata-katanya Pak Ahmad Irwan ini alergi mungkin, kemungkinan ya kalau saya simpulkan gitu ya. Terus yang kedua, beliau katanya kalau pakai AC merah-merah. iya merah-merah ya. Ketika tidak pakai AC di angin luar nggak merah-merah. Memang ada beberapa pasien yang seperti itu. Jadi makanya saya tadi bilang ini rangkumannya sebenarnya semuanya adalah si bapak ini mungkin punya alergi gitu ya, ya. Sehingga dia mungkin memunculkan merah-merah itu yang kita sebut biduran atau urtikaria kemungkinan. Jadi ketika kita ada alergen yang datang ke kita, jadi tubuh kita akan mengeluarkan merah-merah itu atau bentol-bentol yang seperti digigit nyamuk ya, besar-besar gitu, biduran gitu ya. Tapi ketika itu beliau sudah keluar dari tempat AC dan hilang gitu kan, berarti kan alergennya sudah tidak ada ya. Nah, kenapa kok AC bisa bikin alergi ya gitu ya, maksudnya memang itu tidak semua pasien seperti itu, tapi memang ada beberapa kemungkinan bisa. Yang pertama, AC itu kan juga apakah kebersihannya cukup bagus atau enggak gitu ya, maksudnya. Yang kedua juga kalau kelembapannya gimana, settingannya bagaimana dan lain-lain gitu ya. Itu banyak faktor ya sebenarnya. Tapi mungkin ya secara umum mungkin Pak Ahmad Irwan ini adalah alergi, benar alergi gitu ya. Betul. Secara detailnya kayaknya perlu diperiksakan Pak Ahmad Irwan ya. Mungkin ke alerginya dokter spesialis kulit. Supaya lebih detail lagi, lebih mengerti sebenarnya Pak Ahmad Irwan ini alerginya alergi kenapa. Lalu kalau sudah ketemu nanti pengobatannya seperti apa begitu ya, Dok. Nah, sebagai ibu mungkin ini anak-anak sudah diperiksakan nih Dok ya. Habis itu kita rawat nih di rumah. Kita sebagai ibu tentu juga perlu mengetahui Dok, bagaimana sih sebenarnya merawat anak-anak yang menderita cacar air dan juga flu Singapura, dan bagaimana mengurangi gejalanya. Karena kita tahu bahwa yang menderita cacar air ini kayaknya memang dia kayak Dok, saya kena cacar air ini udah dewasa Dok ya. Dan saya ngerasa aduh cacar air ini penyakit kok jahat banget gitu ya Dok. Apalagi anak-anak yang merasakan begitu Dok. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk perawatan di rumah, jadi kedua penyakit itu apakah bisa nggak sih dirawat di rumah gitu ya? Itu kadang-kadang juga pertanyaan ibu-ibu. Itu bisa semua. Kapan kita perlu menandai bahwa ini tuh gawat nih, perlu dibawa di rumah sakit dan perlu dirawat di rumah sakit ketika keduanya itu, yang pertama dia ada tanda dehidrasi, karena si anak itu kan cenderung kalau sakit apalagi flu Singapura, itu cairan aja masuk mungkin sedikit ya. Jadi itu yang sebagai tanda awal, oh nih anak saya ini dehidrasi apa enggak. Tahu dehidrasinya dari mana ya? Biasanya ibu-ibu itu yang pertama kalau pada anak-anak, apakah tangan kakinya dingin nggak gitu ya, itu tanda dehidrasi. Yang kedua mungkin tangan kakinya dingin, iya, matanya lebih cowong kayak gitu. Yang ketiga anaknya tidak kencing lebih dari 6 jam gitu ya, cenderung lebih sering tertidur terus karena dia kan tidak ada tenaga lagi ya. Jadi mungkin lebih semi penurunan kesadaran karena cairannya berkurang seperti itu. Jadi itu perlu dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, di rumah itu apa aja ya Dok gitu ya. Jadi yang seperti tadi saya jelaskan tadi, sebenarnya kalau varicella atau cacar air itu dia lebih cenderung gatal. Jadi kalau dia gatal, biasanya kan cenderung menggaruk ya. Jadi itu pertolongan pertama kita mungkin bisa memberikan lotion kalamin ya namanya itu. Dia bisa mengurangi untuk gatal. Yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa berikan anti alergi untuk mengurangi menggaruk. Jadi pasien-pasien tuh kadang-kadang cenderung suka menggaruk kan. Anak tuh mungkin nggak sadar aja garuk jadinya. Nah itu kita kurangi dengan pemberian anti alergi atau anti gatal seperti itu aja. Dan yang lainnya cukup memakai salep, sistem imun bagus itu cukup seperti itu. Kalau flu Singapura sama halnya.
karena dia ada nyeri di bagian mulut. Jadi kita hanya perlu rehidrasi aja. Rehidrasi itu adalah pemberian cairan yang lebih supaya mulutnya lembab dan tidak kering, tidak dehidrasi dan lebih bagus untuk penyembuhannya. Gitu. Termasuk tadi minuman dingin-dingin itu ya. Iya, betul. Kemudian ini juga kalau dulu ya mungkin ini tambahan yang tadi saya lupa memberikan bahwa cacar air dan flu Singapura ini ada pencegahannya loh sekarang, sudah ada vaksinnya gitu. Jadi kalau pada cacar air dulu kan mungkin kalau zaman dulu nggak ada ya untuk vaksinnya, sekarang sudah ada vaksin cacar air, bisa diberikan di anak, dosisnya 2 kali, jedanya sekitar 6 minggu sampai 3 bulan. Nah, kemudian dulu flu Singapura atau hand foot mouth disease ini tidak ada vaksinnya, tapi sekarang sudah ada. Betul. Dan dia hanya bisa diberikan pada anak di bawah 3 tahun. Kalau sudah di atas 3 tahun belum ada rekomendasinya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi semua kalau di bawah 3 tahun masih bisa diberikan juga 2 kali, jedanya 4 minggu. Gitu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu bapak-bapak tuh tanya juga ya, wah kalau udah divaksin nanti nggak kena kan dok ya, maksudnya ya. Kadang-kadang pertanyaannya kayak gitu. Tapi kalau untuk cacar air, efektivitas pemberian vaksin itu bisa sampai 80%. Ya. Kalau sama halnya dengan flu Singapura, dia juga 80%. Jadi bisa nggak kena? Bisa, tapi mungkin gejalanya jadi ringan banget. Tidak seberat yang mungkin tidak mendapatkan vaksin. Gitu. Salah satu manfaat vaksin itu ya dok. Betul. Bukan benar-benar 100% untuk tidak membuat kita benar-benar terhindar. Betul. Tapi paling tidak gejalanya akan lebih ringan. Iya, betul. Jadi mungkin gini, cairannya jadinya bentol-bentolnya dikit banget kok. Anak saya nggak gitu parah-parah aja gitu, maksudnya seperti itu. Itu bisa. Itu. Baik, ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua dok ya, bagaimana merawat anak-anak kita yang mungkin terkena cacar air dan ataupun mungkin juga flu Singapura, di mana dua penyakit ini dengan gejala yang hampir sama, tapi mungkin perawatannya juga butuh spesialis yang berbeda begitu ya dok ya. Bintil-bintilnya sama, merahnya sama, demamnya sama, tapi kalau kita lebih paham dari awal, kita tahu bahwa anak-anak ini bukan cacar air, nah kita lebih bisa mengerti nih harus ngapain gitu. Dok, sebelum pertanyaan terakhir ya dok ya, ini di masyarakat secara umum, ini kita kembali ke tradisional ya dok ya, untuk mengatasi cacar air itu kalau dulu dok itu dilumuri dengan parutan jagung. Bener nggak sih ini dok? Mungkin gini, kan tadi parutan jagung itu kan mungkin bersifat dingin. Betul ya. Jadi sebenarnya kan kalau tadi kan saya mungkin udah jelaskan bahwa cacar air itu gatal. Ketika kita berikan dingin, kita akan cenderung lebih nyaman dan tidak menggaruk ya. Kita sebenarnya kalau cacar air atau dengan derajat yang ringan, sebenarnya tidak perlu pemberian antivirus juga bisa. Dia bisa sembuh sendiri. Jadi kalau zaman dulu mau dikasih parutan jagung, nanti sembuh sendiri. Iya, betul. Sebenarnya memang karena tidak menggaruk, sehingga tidak menimbulkan lesi yang baru atau bintil yang baru, ya pasti gampang sembuhnya juga dengan sistem imun yang bagus. Lebih karena itu ya berarti. Betul. Dan ini supaya masyarakat atau ibu-ibu yang dulu pernah ngasih jagung nih untuk anak-anaknya yang cacar air sudah mudah-mudahan bisa mengerti bahwa ini sebenarnya bukan obat ya dok ya. Jadi mengurangi rasa gatal. Itu sebenarnya sama halnya kita memberi Calamine lotion itu. Jadi dia membuat anak itu dingin sehingga tidak menggaruk. Baik. Jadi fungsinya salep Calamine dan parutan jagung ini sama. Oke dok, terima kasih sekali sudah menyempatkan di antara kesibukannya ini dokter harus berdinas di Rumah Sakit Umum Balung ya dok ya. Selain itu juga masih harus praktek di 2 tempat berbeda, di Rumah Sakit Siloam dan juga Rumah Sakit RSUK Kaliwates sore hari ini ya dok ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita sebagai ibu-ibu. Dok, di akhir perjumpaan kita untuk pagi hari ini mungkin dokter bisa berpesan kepada masyarakat terkait dengan penyakit ini untuk anak-anak. Mungkin yang pertama
Kita harus perbaikin dari sistem imun anaknya, Oke. terutama untuk makan yang bergizi, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian pola hidup yang bersih dan sehat. Caranya dengan cuci tangan setelah memegang sesuatu yang kotor, atau yang kedua memakai masker pada anak di atas 2 tahun, gitu ya, untuk mengurangi penularan terhadap penyakit-penyakit virus. Kemudian yang kedua juga bisa diberikan berbagai multivitamin untuk anaknya untuk meningkatkan sistem imun juga. Oke, Itu saja. baik. Meningkatkan imun tubuh Ya. anak-anak kita, pendengar, sehingga kalau misalnya virus itu berkeliaran di sekelilingnya ini paling tidak bisa terjaga, begitu. betul. Oke, Dok. Dan meningkatkan untuk mengkonsumsi multivitamin Yap. juga. Iya. Terima kasih banyak, Dokter. Udah, setelah ini akhirnya kita paham bahwa beda cacar air dan flu Singapura itu seperti apa, dan kita juga bisa memahami penanganan seperti apa yang harus kita lakukan. Akhirnya saya Retno Palupi bersama Dr. Deborah Pratita ABSPA atau spesialis anak untuk siang hari ini harus pamit undur diri bersama dengan tim yang bertugas untuk pagi hari ini. Selamat pagi, selamat siang pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.